Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Lady Flara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang arus dan tegangan AC atau arus dan tegangan bolak-balik ya. Oke, kita mulai saja. Nah, ada beberapa subbab yang akan kita diantaranya itu yang pertama ada arus dan tegangan AC, kemudian bagaimana sih rangkaian dari arus AC tersebut, dan yang terakhir adalah tentang daya dan rangkaian pada arus AC. Nah, sebelum kita menjelaskan contoh soal, kita akan bahas terlebih dahulu tentang konsepnya. Nah, tahu nggak sih kalian apa yang dimaksud dengan arus dan tegangan AC? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, di sini kita bisa baca sendiri bahwa arus AC atau disebut juga arus bolak-balik itu di mana AC-nya itu merupakan singkatan dari alternative current. Nah, adalah sebuah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah secara periodik. Nah, tegangan bolak-balik, sedangkan tegangan bolak-balik adalah tegangan yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah secara periodik ya. Periodik di sini berarti teratur ya. Nah, kemudian besarnya arus dan tegangan bolak-balik ini dapat diukur menggunakan alat ukur yaitu ampere meter dan juga voltmeter AC. Nah, arus dan tegangan ini arus dan tegangan yang ditunjukkan itu merupakan harga efektifnya, namun bukan harga maksimumnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas nanti. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk dan tegangan arus AC, di mana listrik untuk arus bolak-balik ini dihasilkan dari sebuah generator listrik yang disebut dengan generator AC. Nah, generator ini merupakan alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Adapun prinsip dasar dari generator arus bolak-balik ini adalah kumparannya akan berputar dengan kecepatan sudut yang berada di dalam sebuah medan magnet. Nah, generator ini pun dihasilkan atau dapat menghasilkan tegangan dan arus listrik secara induksi yang membentuk sinusoidal. Nah, ini adalah geraknya ya, jadi nanti akan membentuk grafik seperti ini. Nah, generator pembangkit tegangan bolak-balik ini pun disebut dengan alternator. Jadi listrik AC ini dihasilkan dari generator AC. Nah, adapun prinsip kerjanya yaitu seperti ini ya. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya perbedaan generator AC dengan generator DC itu terletak pada cincin gesernya, di mana pada generator AC cincin gesernya tetap atau memiliki dua buah cincin sehingga bersinggungan dengan rotor. Nah, secara bergantian menghasilkan gagal induksi ke segala arah. Nah, sedangkan pada generator DC cincin gesernya itu dibelah menjadi dua sehingga bersinggungan dengan rotor dan tidak mengalami perubahan dan dapat menghasilkan gagal induksi ke satu arah. Nah, grafik tegangan dari AC ini itu tadi ya berbentuk sinusoidal. Nah, yang secara matematis dapat dirumuskan seperti berikut. Nah, ini adalah rumus tegangan AC ya. Bisa dilihat sendiri. Nah, ini keterangan. Sebenarnya ini kalau misalkan saya jabarkan itu lumayan panjang ya. Penurunan rumusnya, tapi saya di sini masuk rumus akhirnya saja. Nah, ini adalah keterangan dari variabel-variabel pada rumus ini dan ini adalah merupakan satuannya. Oke, kita lanjut. Oh ya, ntar saya menjelaskan ini dulu. Nah, ini itu di sini kalau misalkan nanti terdapat sudut yang dibentuk maka akan dimasukkan ininya, tetanya ya. Nah, di mana sin omega T-nya itu, omeganya itu bisa dirubah menjadi 2V kali F ya. T-nya di sini adalah waktu. Kemudian F itu kan F itu frekuensi, dapat diubah juga menjadi 1 per T, 1 per periode seperti itu. Jadi nanti tergantung dari mana yang diketahuinya saja. Selanjutnya, ini adalah rumus untuk arus AC. Nah,
ini sama sebenarnya sama. Yang saya di sini I. Nah, IM di sini adalah I maksimum. Nah, omeganya sama, bisa diubah menjadi 2 VF. Jadi sebenarnya hampir mirip ya persamaannya. Kalau misalkan pada tegangan berarti ininya di sininya Vm. Kalau pada rumus AC, arus AC berarti di sininya Im ya. Im dikali sin omega T ditambah besar dari sudutnya, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan grafik dari arus bolak-balik tersebut. Nah, grafik arus dan tegangan listrik bolak-balik. Nah, kalau disatukan seperti ini, tapi sebenarnya bisa juga ada yang dipisahkan ya, tapi saya ini memberikan grafik sinusoidalnya yang disatukan. Nah, kemudian untuk sebentar. Dan tegangan pada fasor. Nah, hubungan amplitudo tegangan atau arus bolak-balik dengan sudut fase dapat dinyatakan secara grafik dalam diagram fasor. Nah, diagram fasor ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu dari kata fasor, yang mana fasor ini merupakan suatu besaran vektor yang berputar berlawanan arah, yang putarannya itu yang berlawanan arah dengan putaran jarum jam terhadap titik asalnya dengan kecepatan sudut omega. Ini bisa dilihat baca sendiri ya untuk definisi atau penjabarannya. Nah, ini adalah diagram fasor untuk arus dan tegangan. Itu bisa dipahami dan dibaca sendiri saja. Nah, ini adalah yang selanjutnya adalah tentang nilai efektif, di mana nilai efektif ini merupakan arus dan tegangan efektif merupakan ini disatuin ya. Nah, untuk nilai efektif ini nanti ada pada arus dan juga tegangan, di mana nilai efektifnya adalah arus dan tegangan bolak-balik setara dengan arus dan tegangan setara yang dapat menghasilkan panas yang sama besar pada saat melintasi suatu penghantar. Nah, sedangkan nilai rata-rata merupakan arus dan tegangan rata-rata yang nilai yang setara dengan arus dan tegangan searah yang dapat memindahkan jumlah muatan yang sama banyak. Jadi kalau nilai efektif itu menghasilkan panas yang sama besar ya ketika melintasi suatu penghantar, kalau nilai rata-rata itu dia memindahkan jumlah muatannya dengan jumlah yang sama banyak, seperti itu. Nah, ini adalah nilai rata-rata. Persamaan untuk nilai rata-rata dan nilai efektif. Nah, ini nilai rata-rata untuk arus seperti ini, di mana ini I bar ya. Jadi untuk arus rata-rata itu bisa ditulis dengan IR ataupun I bar ya. Di mana di sini I bar sama dengan 2 IM. IM sini ada I maksimum dibagi V. Nah, sedangkan untuk arus efektifnya di mana I efektif sama dengan IM dibagi akar 2. Nah, sedangkan untuk tegangan rata-rata ini bisa ada beberapa referensi yang menuliskannya VR, tapi di sini bisa juga ditulis dengan V bar. Bar di sini berarti kan rata-rata ya. Di mana V bar sama dengan 2 VM dibagi V. Kemudian untuk tegangan efektifnya atau VEF
rumusnya itu Vm, V maksimum dibagi akar 2. Ini ada contoh soalnya. Bisa kita baca sendiri. Di sini ada sebuah voltmeter yang dihubungkan ke terminal-terminal sebuah sumber tegangan AC yang menunjukkan 200 volt. Nah, sebuah alat listrik dengan hambatan 500 ohm dihubungkan ke sumber tegangan itu, maka hitunglah nilai efektif dan maksimum dari tegangan sumber, nilai efektif dan maksimum dari arus sumber, dan kemudian C-nya nilai puncak ke puncak tegangan. Nah, kita lihat langsung saja penyelesaiannya. Nah, di sini diketahui V efektifnya itu 200 volt dan juga R-nya atau hambatannya 50 ohm. Nah, yang ditanyakan berapakah V efektif dan V max-nya, kemudian B-nya I efektif dan I max-nya, dan C adalah tegangan puncak ke puncak ya, simbolnya VPP. Kita langsung saja masukin. Nah, untuk yang A ini V efektifnya berarti 200 volt. Kenapa? Karena di sini kita lihat. Nah, di contoh soalnya ini adalah sebuah sumber tegangan. Nah, ini kan dihubungkan ke sumber tegangan, berarti ini adalah merupakan tegangan efektifnya kayak gitu. Jadi V efektifnya sudah jelas 200 volt. Nah, untuk V maksimumnya itu kan rumusnya V efektif dikali akar 2. Jadi tinggal dikalikan saja. 200 kali akar 2 volt. Nah, untuk BI efektifnya itu samanya kan V efektif dibagi R. Nah, untuk V efektifnya kita bisa masukkan nilainya yaitu 200 dan R-nya 50. Jadi hanya 4 ampere. Dan I maksimumnya itu sama dengan IF, I efektif dikali akar 2. Jadi hasilnya 4 akar 2. Nah, di mana selanjutnya untuk persamaan VP atau puncak ke puncaknya itu tinggal dikalikan aja 2 dikali V max. Jadi 2 kali 200 akar 2. Jadi hasilnya 400 akar 2. Selanjutnya ini untuk contoh soal kedua. Nah, sorry. Nah, untuk contoh soal kedua di sini ada sebuah tegangan bolak-balik mempunyai harga tegangan sebagai fungsi waktu sebagai berikut, di mana V-nya itu sama dengan 100 akar 2 kali sin 100 T volt. Hitunglah nilai maksimumnya, tegangan PP-nya, puncak ke puncak, tegangan efektif, frekuensi angular, periode, frekuensi, dan tegangan pada saat 0,0025 V sekon. Kita langsung selesaikan saja. Nah, ini penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui kan V-nya itu 100 akar 2 sin 100 T volt. Nah, pertama untuk mencari V max, kita analisis dulu variabelnya. Di sini kan V-nya 100 akar 2. Nah, berdasarkan persamaannya di mana V itu merupakan V max dikali sin omega T. Jadi nilai dari V max-nya ini yaitu 100 akar 2. Nah, ini adalah sin. Nah, 100 adalah nilai dari omeganya dan ini adalah T-nya gitu ya. Jadi kalau ditanyakan berapa sih V max-nya, maka sudah jelas V max-nya adalah 100 akar 2 volt. Kemudian untuk VPP yaitu 2 kali Vm, tinggal 2 kali 100. Maaf, ini ada kesalahan dalam pengetikan. Ini harusnya 200 akar 2 volt. Jadi tinggal dikaliin aja 2 dikali 100 kayak gitu ya. Nah, selanjutnya untuk V efektifnya persamaannya itu V max dibagi akar 2. Nah, untuk V max-nya itu 100 akar 2 dibagi akar 2 sama dengan 100 volt. Nah, untuk nilai omeganya kita lihat dari persamaan ini, nilai omeganya sudah diketahui bahwa nilai omeganya adalah 100, tinggal masukin saja. Nah, untuk T-nya itu sama dengan 2V per omega. T itu adalah periode ya.
karena tadi sempat terpotong, mohon maaf. Nah, saya akan menjelaskan contoh soal yang tadi lanjutannya. Nah, ini Nah, jadi T itu rumusnya itu 2V per omega. Nah, jadi tinggal dimasukin aja 2V dibagi omeganya kan ini 100 ini ya. Jadi hasilnya pi per 50. Kemudian untuk nilai F-nya itu sama dengan 1 per T, di mana T-nya itu yaitu V per 50 sama dengan 50 per V Hz. Nah, kemudian untuk nilai V pada saat T-nya 0,0025. Nah, jadi ini itu pakai persamaan yang ini nih ya. Tapi nilai T-nya ganti pakai segini nih yang udah ditentukan. Diganti. Nah, kemudian tinggal dikaliin aja, tinggal 100 dikali 0,0025. Hasilnya kan 1 per 4. Kemudian, nah yang nilai V-nya itu kan V-nya itu 180 derajat. Jadi tinggal dikali 180 dikali 1 per 4. Maka hasilnya 45 derajat. Sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Maka menghasilkanlah nilai V-nya itu adalah 100 volt. 100 volt itu yaitu ketika T-nya itu 0,0025 V sekon gitu ya. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga. Di sini ada sebuah rangkaian yang terpasang menggunakan hambatannya itu sebesar 100 ohm. Nah, ini V-nya itu senilai 220 akar 2 sin 100 V theta. Yang ditanyakan berapakah tegangan efektif dan juga arus efektifnya. Nah, ini kan persamaan dari V itu V sama dengan Vm kali sin omega T. Nah, yang Vm-nya itu yaitu 220 per akar 2. Nah, jadi tinggal masukin aja persamaannya, di mana V efektif sama dengan Vm per akar 2. Vm-nya itu bernilai 220 akar 2 dibagi akar 2 aja. Tinggal ini bisa dicoret ya, maka sisanya tinggal 220 V. Kemudian I efektifnya itu sama dengan V efektif dibagi R, di mana V efektifnya itu bernilai 220 dan R-nya itu 100, tinggal dibagi, jadi hasilnya 2,2 ampere. Selanjutnya untuk contoh soal yang terakhir, ini bentuk rangkaiannya sama. Hanya saja yang ditanyakannya ini berapakah nilai tegangan rata-rata dan juga arus rata-ratanya. Tinggal dimasukkan saja, di mana persamaan dari tegangan rata-ratanya itu kan VR. Nah, ini kan VR ya. Nah, sedangkan persamaan V bar itu sama aja, itu hanya masalah simbol. Mau VR maupun V bar itu sama-sama merupakan rata-rata. Nah, jadi VR-nya sama dengan 2Vm dibagi V, di mana Vm-nya sendiri bernilai ini 2Vm tinggal dikalikan 220 akar 2 dikali 2, jadi 440 akar 2 dibagi V. Jadi hasilnya ini, satuannya volt. Kemudian untuk arus rata-ratanya sama dengan V rata-rata dibagi R. Nah, V rata-ratanya itu 440 akar 2 dibagi 100. Ini tinggal dibagi aja, maka hasilnya 4,4 akar 2 per V ampere, kayak gitu. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.